Menceritakan seorang profesor yang bernama Hak-Yu. Ini orang udah bapak-bapak, umurnya sekitar 35 tahunan lah. Ia harus pindah tugas untuk mengajar di sebuah kota kecil karena Profesor Hak-Yu ini telah dituduh melakukan perbuatan asusila terhadap salah satu mahasiswinya. Jadinya Hak-Yu ini dihukum dan diskor dari universitasnya. Sementara itu Hak-Yu juga sudah berumah tangga dan mempunyai seorang anak yang masih kecil. Ia juga harus meninggalkan keluarganya yang berada di Seoul untuk mengajarkan di kota kecil tersebut. Biar gue ceritakan dulu hubungan rumah tangga Hak-Yu dan istrinya. Karena gara-gara kelakuan suaminya ini, istrinya agak stres yang mengakibatkan rumah tangganya mereka dilanda homesick. Oke, lanjut. Setelah tiba di sebuah daerah yang akan menjadi tempat mengajarnya, Hak-Yu lalu bergegas untuk pergi ke sebuah rumah yang akan menjadi tempat tinggalnya sampai kegiatan mengajar itu selesai. Dan biar gue jelasin dulu, takutnya nanti kalian bingung dengan jalan cerita ke depannya. Jadi selain sebagai dosen sastra fiksi, si Hak-Yu ini juga merupakan seorang pengarang novel ya Wak. Oke, lanjut. Kemudian Hak-Yu pergi ke sebuah tempat untuk mulai mengajar dan memperkenalkan dirinya kepada semua murid-muridnya. Dan di sini murid-muridnya kagak ada satupun mamah muda anjirit. Semuanya udah pada opah-opah, omah-omah. Oke, lanjut. Setelah selesai mengajar, Hak-Yu pergi ke sebuah taman dan bertemu dengan seorang gadis desa yang sangat polos. Gadis desa ini bernama Deok-Yi. Saking polosnya kagak bisa nahan diri ngeliat cowok gagah bening kayak si Hak-Yu ini. Mereka akhirnya saling berkenalan. Hak-Yu mengatakan bahwa dia adalah seorang dosen baru di daerah ini, di mana ia mengajarkan dalam hal membuat cerita novel. Ia juga bercerita bahwa dia sudah punya anak bini. Namun Deok-Yi dengan wajah imutnya berkata bahwa dia tertarik dan akan mengikuti kelas tersebut. Disinilah awal mula kedekatan mereka. Deok-Yi yang memancing duluan, padahal si Hak-Yu mah biasa-biasa aja dalam nanggepin si Deok-Yi ini. Keesokan harinya saat Hak-Yu masuk untuk mengajar, Deok-Yi juga terlihat ikutan belajar di kelas mengajarnya. Padahal di antara semua murid-muridnya hanyalah Deok-Yi yang seorang yang masih muda. Tapi ikut-ikutan kelas belajar juga hanya bertujuan untuk pengen lebih dekat dengan si Hak-Yu. Dan melihat tangannya doang, Deok-Yi mukanya udah kayak ikan kembung anjir. Setelah selesai mengajar, Hak-Yu pun bergegas untuk pulang ke rumahnya. Namun dari arah belakang, Deok-Yi terlihat mengikuti si profesor ini. Dari sinilah Hak-Yu tampaknya mencium gelagat kalau si Deok-Yi ini suka sama dirinya. Saat itu juga Hak-Yu mengajak Deok-Yi untuk makan malam. Secara perlahan Hak-Yu juga mulai membukakan dirinya sama si Deok-Yi ini. Ya semacam ngasih peluang gitulah Wak. Namun saat tengah mengobrol, tiba-tiba saja Cheong-Yi, anaknya profesor ini menghubunginya dan menyuruh Hak-Yu untuk pulang ke rumahnya menemuinya karena kondisi ibunya yang menangis terus-menerus. Diantar oleh Deok-Yi dengan tingkah polosnya, Hak-Yu kemudian naik bis untuk pulang ke Seoul menemui istrinya dan anaknya. Tetapi saat bus akan jalan, tiba-tiba saja Hak-Yu meminta bis itu untuk berhenti dan menurunkannya. Hak-Yu dan Deok-Yi kemudian kembali berjalan untuk pulang ke tempat tinggalnya. Setelah mereka memasuki rumah, entah dibilang lugu, tolol, ganjen, atau ketiganya, akhirnya Deok-Yi pun benar-benar menyerahkan dirinya seutuhnya untuk Hak-Yu dan mulai melakukan mantap-mantap anjing. Tampaknya bagi si Hak-Yu ini, Deok-Yi bisa mengisi hari-hari gabutnya selama pengasingan di daerah itu. Pada keesokan harinya setelah Hak-Yu selesai mengajar, ia kemudian berpapasan dengan si Deok-Yi lagi. Hak-Yu kemudian mengajak Deok-Yi untuk pergi ke sebuah taman bermain dan mengajaknya untuk naik ke sebuah wahana permainan. Setelah mereka naik dan berada di atas, Hak-Yu dengan rasa sangenya langsung ngegrepe lagi si Deok-Yi dan mantap-mantap lagi dah. Anjing! Singkat cerita, Hak-Yu dan Deok-Yi pun menghabiskan hari-hari bersama. Sampai suatu hari ketika teman Hak-Yu yang sesama dosen di Seoul datang dan menemuinya di sebuah kafe. Temannya ini memberikan kabar bahwa si Hak-Yu ini sudah bisa kembali lagi ke kota untuk mengajar. Dikarenakan tuduhannya yang diberikan kepadanya tentang perbuatan asusila dengan mahasiswanya telah terbukti salah.
Hakyu kemudian pulang dan membereskan semua barang-barang miliknya untuk kembali ke kota. Namun saat ia sedang membereskan barang-barangnya, tiba-tiba saja si Dokshi datang menemuinya. Doki kemudian mengatakan bahwa dirinya sedang hamil. Anjay. Hakyu yang mendengar hal tersebut kemudian kaget. Ia lalu mengajak Doki ke sebuah klinik rumah sakit untuk menggugurkan bayinya. Setelah melakukan aborsi, Hakyu membawa Doki lagi ke tempat tinggalnya untuk Doki beristirahat. Setelah itu, Hakyu kembali ke kota dan bertemu kembali dengan anak dan istrinya. Setelah beberapa hari Hakyu berada di Seoul dan kembali mengajar di universitasnya, tiba-tiba saja dengan kagetnya ia bertemu Doki di universitas tersebut yang bertujuan untuk menemuinya. Doki mengatakan agar Hakyu kembali ke dirinya dan memberitahu istrinya mengenai hubungan mereka. Namun Hakyu menyuruh Doki untuk pulang kembali ke rumahnya dan ia berjanji nanti akan menemuinya. Malam harinya saat Doki sedang menggoreng asin sepat, Hakyu tiba-tiba mendatangi rumah Doki dan di sini ia langsung menemui pujaan hatinya dan meninggalkan goreng asin itu dengan kompor yang masih menyala. Saat bertemu tiba-tiba saja Hakyu memberikan Doki sejumlah uang agar Doki ini tidak lagi mengusik kehidupannya lagi. Hakyu juga berantisipasi takut ketahuan universitasnya tentang hubungan gelapnya dengan Doki selama bertugas di kampung tersebut. Akan tetapi Doki menolaknya dikarenakan rasa cinta yang teramat dalam kepada Hakyu. Meskipun ia mohon-mohon mengemis bucin nangis-nangis, Hakyu berisikeras nyuruh dia kagak ganggu kehidupannya lagi. Saat mereka sedang berdebat, Hakyu menerima telepon dari anaknya dengan mengabarkan kondisi ibunya yang mengunci diri di kamar tidak keluar terus-menerus. Dan pada saat yang bersamaan, Doki melihat rumahnya yang telah terbakar, yang diakibatkan oleh dirinya yang sedang ngagoreng asin sepat tapi kelupaan untuk mematikan kompornya. Anjing. Goblok iya. Ia pun langsung nekat masuk ke dalam rumah dikarenakan ibunya masih berada di dalam rumah tersebut. Namun saat di dalam, ibunya yang terjebak dengan kobaran api menyuruh Doki untuk jangan masuk. Ya seperti menggupai lengan-lengan itu, jangan kesini nak. Pada akhirnya ibu Doki pun meninggal. Oke, kita flashback sedikit. Di film ini diceritakan Doki dibesarkan oleh seorang ibu yang tunawicara, tapi ia sangat baik. Awalnya Doki adalah anak yang berbakti dan sangat dekat dengan ibunya. Tapi akibat perbuatan bodohnya yang menjalin hubungan gelap dengan profesor, membuat semua warga di kampung tersebut menggosipkan keburukan putrinya. Sang ibu juga menangis malu melihat kelakuan Doki. Apalagi di sini ibunya adalah single parent dan seorang tunawicara pula. Entah si Doki ini polos atau kelakuannya yang sangat membagongkan, kayak si John, kejam banget anjing, tega menghancurkan hati ibunya seperti itu. Oke, lanjut. Setelah kejadian itu, Hakyu langsung bergegas kembali pulang ke rumahnya. Saat telah sampai di rumahnya, ia langsung memeriksa istrinya, dan ternyata istrinya itu telah mati karena bunuh diri. 8 tahun kemudian, Hakyu telah sukses atas penjualan buku-buku novelnya. Namun semua uangnya hanya dihabiskan untuk bersenang-senang, mabok-mabokan lah, judi lah, bahkan main cewek melulu anjing. Terus si Hakyu ini juga mengalami gangguan pada penglihatan matanya. Di sini juga Cheongyi anaknya sudah tumbuh besar menjadi gadis remaja. Ia mengatakan akan pergi ke rumah sebelah untuk menemui tetangga barunya. Hakyu pergi ke sebuah klinik untuk memeriksakan matanya dan dokter tersebut mengatakan bahwa ia akan mengalami kebutaan. Beberapa hari kemudian tetangga barunya tersebut datang ke apartemen Hakyu untuk mencari Cheongyi. Dan ternyata tetangga barunya itu sebenarnya adalah Dokyi. Dokyi hanya saja menggunakan nama samaran. Akan tetapi Hakyu tak mengetahuinya, dikarenakan penglihatannya sudah samar-samar dan semakin parah, bahkan hampir buta. Dokyi lalu bertemu dengan Cheongyi dan meminta izin untuk membantu ayahnya menyelesaikan novelnya. Saat sedang membantu menuliskan novelnya, Dokyi mengatakan bahwa dirinya kenal dengan seorang dokter yang handal untuk memeriksakan matanya Hakyu. Dokyi langsung membawa Hakyu pergi ke dokter tersebut, dan ternyata dokter tersebut adalah teman Dokyi, di mana mereka telah bekerja sama terlebih dahulu.
Dokter itu pun menawarkan Hak-yu untuk mengoperasikan matanya, namun memerlukan biaya yang sangat mahal. Saat mereka pulang, Hak-yu mengatakan kepada Doki untuk mengantarkannya ke tempat kasino. Semacam tempat judi gitulah, Pak. Karena berpikir di tempat itu ia bisa mendapatkan uangnya untuk membiayai operasi matanya. Saat bermain judi, Hak-yu tak pernah menang sehingga membuat semua uangnya habis ludes beak. Doki mengatakan agar Hak-yu menghutang uang di tempat itu agar bisa bermain lagi. Hak-yu lalu meminjam uang dan menandatangani perjanjian hutang tersebut. Di sini juga terlihat bahwa si Doki lah yang telah merencanakan itu semua dan bekerja sama dengan penjudi lain di tempat itu. Setelah beberapa hari, orang tersebut datang untuk menagih hutang. Namun Hak-yu belum memiliki uang untuk membayarnya. Orang itu pun memberikan Hak-yu pilihan dan mengatakan agar Hak-yu memperkerjakan anaknya kepadanya dan mengatakan Hak-yu akan diberikan uang untuk mengobati matanya. Hak-yu yang mendengar hal itu langsung menolaknya sambil emosi. Akan tetapi ia dipaksa untuk menandatangani surat perjanjian tersebut. Orang itu pun akhirnya berhasil membawa Cheong-yi pergi. Di sini terlihat si Doki tersenyum dikarenakan rencana balas dendamnya telah berhasil. Scene berganti memperlihatkan Cheong-yi yang telah tersedar di sebuah kapal dengan orang-orang yang telah membawanya. Saat itu juga orang-orang tersebut menceritakan semuanya bahwa Doki lah yang telah merencanakan ini semua. 6 bulan kemudian, Doki telah tinggal bersama Hak-yu. Ketika mereka sedang makan, Doki menceritakan semuanya kepada Hak-yu bahwa dialah yang telah merencanakan semua itu, di mana ia bermaksud untuk membuat Hak-yu menderita. Namun si Hak-yu ini tidak mengerti, atau pura-pura gak ngerti sih. Pokoknya intinya si Hak-yu ini belum mengerti lah. Hak-yu yang mendengar itu pun tak mengatakan apa-apa. Doki benar-benar sudah ngancurin hidup Hak-yu. Namun yang lucunya, Doki masih saja ngurusi Hak-yu, mulai dari memasakinya makanan sampai dialah yang memandikan Hak-yu. Jadi kesimpulannya Doki itu benci tapi masih cinta, anjay. Keesokan harinya mereka pergi keluar untuk cari angin segar. Saat berada di sebuah tempat, tiba-tiba saja Cheong-yi muncul dengan tiba-tiba dan menyapa Doki. Serentak itu membuat si Doki terkejut, kok bisa gitu ya dalam pikirannya. Setelah mereka pulang ke rumah, saat sedang makan, Cheong-yi menceritakan semuanya yang telah terjadi kepadanya tentang bagaimana caranya ia bisa bertahan hidup dan kembali lagi ke sini. Ternyata Cheong-yi ini ceritanya dia tinggal bersama seorang kakek tua yang kaya raya, tapi bukan kakek Sugiono ya, yang bintang porn Jepang itu yang sudah mati. Kakek itu selalu memenuhi kebutuhannya dan ngasih Cheong-yi duit yang banyak. Cheong-yi juga berjanji pada dirinya sendiri akan balas dendam sama si Doki ini. Jadi ceritanya balas dendam yang dibalas dendamkan, anjir. Setelah percakapan itu, Doki lalu menemui orang yang telah membawa Doki waktu dulu tersebut. Namun orang itu mengatakan bahwa dirinya tidak bisa lagi membantu Doki karena orang ini telah dibayar oleh si Cheong-yi. Saat dalam perjalanan untuk pulang, Doki tiba-tiba menerima telepon dari seorang dokter temannya itu dengan memberitahunya bahwa ada seseorang yang datang menemuinya. Ia pun bergegas putar arah menuju ke tempat dokter tersebut. Setelah sampai, terlihat di ruangan itu telah berantakan dan dokter tersebut tidak ada. Ketika sedang memeriksa seluruh ruangan, ia kaget melihat Cheong-yi yang berada di tempat itu dengan orang-orangnya dan mengatakan bahwa dirinya telah mengetahui rencananya dengan dokter tersebut, di mana merekalah yang membuat mata ayahnya semakin parah. Doki lalu meminta untuk menemui ayahnya untuk yang terakhir kalinya. Tapi Cheong-yi ia mengatakan bahwa ayahnya akan melihat kembali dengan menggunakan mata Doki. Mereka lalu pergi ke suatu tempat dan Doki pun menemui Hak-yu. Di sini saat si Hak-yu tahu kalau wanita yang selama ini bersamanya ternyata adalah si Doki, Hak-yu pun mengatakan agar Doki memberinya kesempatan lagi untuk memperbaiki hubungan mereka dan menyesali perbuatannya sewaktu dulu. Doki mendengar hal itu tak bisa menahan tangisannya. Saat itu juga tiba-tiba saja mereka langsung disekap. Pembalasan dendam Cheong-yi adalah dengan cara mendonorkan mata Doki ke ayahnya secara paksa, anjir.
Dan ending filmnya, si Doki lah yang jadi buta dan si Hagyu yang bisa melihat dengan mata donoran Doki ini. Namun si Hagyu tidak meninggalkannya. Ia mengatakan pada Doki bahwa dirinya akan selalu berada di sisinya sepanjang waktu. Dan film pun berakhir.